Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Dian? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, akhir-akhir ini kita kurang bertemu ya dan bercerita. Karena kita masih sibuk dengan kegiatan di sekolah, apalagi baru-baru ini kan kita ada lomba penilaian sekolah. Jadinya fokus di penataan kelas masing-masing. Iya Bu, boleh kita bercerita sebentar walaupun hanya secara virtual? Oh iya ya, boleh saya minta waktu sebentar bercerita dengan Ibu. Kebetulan saya ingin berdiskusi sebentar dengan Ibu Yulin. Oh, boleh-boleh. Tentang apa itu Ibu Dian? Oh, begini Bu Yulin. Saya lagi ada banyak masalah, Bu. Apa sih masalahnya Ibu Dian? Begini Bu Yulin, saya merasa tidak nyaman Bu. Akhir-akhir ini banyak murid saya semakin hari semakin berkurang yang mengikuti pembelajaran daring. Oh, itu Bu masalahnya. Nah, kira-kira kalau hari ini kita berdiskusi tentang hal ini, apa yang ingin kita capai dari diskusi kita hari ini? Saya sangat berharap Ibu Yulin bisa mendengarkan cerita saya, bisa memahami saya, dan kiranya bisa memberi pendapat atau saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Oh, insya Allah ya. Coba ceritakan pada saya apa saja yang Ibu rasakan saat ini. Jujur Bu, yang saya rasakan saat ini, saya sangat tidak nyaman dengan keadaan ini Bu. Semakin hari murid saya semakin berkurang yang mengikuti pembelajaran daring. Oh, iya ya. Selain itu, apalagi yang membuat Ibu Dian tidak merasa nyaman? Selain itu Bu, mereka juga kurang respon dengan tugas yang diberikan. Ada juga yang mengisi daftar hadir tetapi tidak mengikuti pembelajaran daring. Oh, begitu ya. Kira-kira apalagi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Selain itu juga Bu, ada yang hanya dibawa orang tuanya bekerja, anaknya ditinggalkan di rumah. Ada juga yang gawainya tidak mampu digunakan untuk Zoom. Apa masih ada yang lain Ibu Dian? Selain itu juga ada yang ketika saya hubungi orang tuanya menjawab anaknya masih tidur. Saya sudah tidak tahu sekarang ini saya harus berbuat apa, Bu. Oh ya ya, saya sangat memahami apa yang dirasakan oleh Ibu Dian. Iya Bu, saya tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan saat ini. Saya bingung Bu. Oh oh ya. Nah, kira-kira, apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Yang sudah saya lakukan yaitu menyampaikan bahwa yang mengikuti Zoom itulah yang mengisi daftar hadir dan dianggap hadir. Yang berikut bagi murid yang aktif mengikuti pembelajaran daring akan mendapatkan perhatian khusus dan nilai mereka lebih baik. Selain itu, apa ada lagi yang sudah Ibu lakukan? Selain itu, saya sudah mencoba mengundang orang tua mereka melalui WA, tetapi hanya beberapa orang saja yang hadir. Itu pun hanya orang tua dari murid yang rajin mengikuti Zoom. Oh, baik Bu Dian ya. Ibu sudah mencoba melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan masalah Ibu. Tetapi hal itu belum bisa mengatasi masalah Ibu. Nah, coba bisa Ibu renungkan hal apa yang bisa Ibu rubah atau lakukan agar mereka akan tertarik dengan pembelajaran daring tersebut. Seperti halnya kita merasa betah berada di suatu tempat. Nah, apa yang membuat kita merasa betah di suatu tempat tersebut? Karena kita merasa senang dan nyaman berada di tempat tersebut. Oh iya ya,
Mungkin cara penyajian materi atau proses pembelajaran yang kurang menyenangkan, sehingga mereka jenuh mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh, jika itu menurut Ibu yang membuat mereka jenuh, nah selama ini bagaimana cara Ibu dalam menyajikan materi atau merancang pembelajaran secara daring? Selama ini dalam proses pembelajaran daring, saya hanya menjelaskan materi, kemudian memberikan tugas. Mungkin hal itu yang membuat mereka bosan dan tidak suka lagi mengikuti pembelajaran tersebut. Jika itu menurut Ibu Dian yang membuat mereka jenuh atau bosan mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira hal apa saja yang Ibu perlu lakukan dalam memperbaiki cara penyajian materi atau proses pembelajaran? Berarti saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana? Pembelajaran yang menyenangkan yaitu pembelajaran yang di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, keterlibatan penuh dari murid, kemudian bangkitnya minat murid. Menurut yang Ibu telah sampaikan tentang pembelajaran yang menyenangkan tadi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan agar pembelajaran tersebut dapat menyenangkan murid? Saya akan merancang pembelajaran dengan strategi yang akan melibatkan murid dalam pembelajaran tersebut. Nah, selain merubah strategi pembelajaran, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sehingga pembelajaran akan benar-benar menyenangkan? Menggunakan metode pembelajaran yang variatif, serta mempertimbangkan kebutuhan dan minat murid, baik dengan strategi diferensiasi konten, proses, maupun produk seperti yang Ibu Yulin sudah sosialisasikan kepada kami. Selain itu, agar pembelajaran yang kita lakukan itu terarah, disiplin waktu, dan sesuai capaian yang diharapkan, apa yang perlu kita lakukan pada setiap awal pembelajaran atau setiap awal masuk sekolah? Oh, iya Bu. Saya harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Seperti yang telah Ibu sosialisasikan kepada kami, bahwa membuat kesepakatan kelas itu sangat penting untuk menciptakan budaya positif murid, serta bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, saya juga akan mengundang orang tua murid secara tertulis dengan memberikan undangan. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah Ibu sudah bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan atau merancang pembelajaran yang seperti Ibu telah jelaskan tadi? Insya Allah secepatnya ya Bu, dengan membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat kesepakatan kelas. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali ya. Dalam mulai melaksanakan rencana Ibu, apakah Ibu butuh teman yang bisa membantu dalam melaksanakan rencana ini? Iya Bu, saya minta bantuan Ibu Yulin bisa? Dan mungkin saya perlu konfirmasi dengan kepala sekolah tentang hal ini juga Bu. Oh, bisa sekali. Dengan senang hati, saya akan siap membantu Ibu. Selain saya, hal apa lagi yang dapat membantu Ibu untuk melancarkan rencana Ibu tersebut? Terima kasih banyak Bu atas kesiapannya dalam membantu saya. Dan saya juga akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada beliau. Saya akan mengundang orang tua murid kelas 2 karena dukungan kepala sekolah dan orang tua juga tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelaksanaan aksi yang akan saya lakukan nanti. Oh, oke. Berarti
Sebenarnya Ibu sudah tahu penyebab dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira langkah apa saja yang akan Ibu Dian lakukan atau prioritaskan? Iya, Bu. Yang pertama, saya akan lakukan yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menghadap kepada kepala sekolah tentang rencana mengundang orang tua murid. Kemudian saya akan mempersiapkan RPP yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian mempersiapkan materi dengan variasi penyajiannya, serta membuat kesepakatan kelas, baik setiap mengawali pembelajaran ataupun kesepakatan kelas yang akan dibuatkan poster. Bagi murid yang tidak memiliki HP Android, yang akan saya lakukan pembelajaran secara luring pada kelompok kecil. Ya, dari rencana Ibu, kira-kira yang mana yang akan Ibu prioritaskan? Tentunya menghadap kepada kepala sekolah untuk perencanaan dalam mengundang orang tua murid dengan secara tertulis. Kemudian yang berikut membuat rancangan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan lebih penting membuat kesepakatan kelas pada setiap mengawali pembelajaran dan merancang poster kesepakatan kelas bersama murid. Ya, bagus sekali ya. Sebagai dasar menurut saya itu adalah langkah yang tepat untuk Ibu lakukan. Kira-kira ada lagi yang bisa dilakukan selain itu? Dalam hal mengatur undangan, saya sendiri yang akan mengantar undangan kepada orang tua tersebut untuk memastikan bahwa undangan diterima sendiri oleh orang tua tersebut. Kemudian mengelompokkan murid yang tidak memiliki HP Android dalam luring pada kelompok kecil. Ya, apa yang Ibu rencanakan ini dapat didukung oleh seluruh warga sekolah untuk melakukan hal yang sama. Karena kita semua tahu kan, Bu, setiap anak itu membutuhkan rasa aman dan nyaman ketika dia mengikuti pembelajaran. Ketika dia merasa aman dan nyaman, maka dia akan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Itu yang saya maksud, Bu. Makanya saya punya rencana untuk menghadap kepada kepala sekolah terlebih dahulu, rekan-rekan guru lainnya, dan pendekatan dengan orang tua untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sekarang misalnya setelah rencana Ibu bisa benar-benar Ibu lakukan. Dan kalau dalam menjalankan rencana itu, Ibu menemui kendala yang sama lagi. Seperti sebelumnya. Apa kira-kira yang Ibu akan lakukan? Pertama tentunya saya akan refleksi kembali apa yang sudah saya lakukan dengan melihat atau mengidentifikasi apa kekurangan dari tindakan yang saya ambil dan akan diperbaiki sehingga nanti akan menemukan solusi yang paling tepat. Iya ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, bisa kira-kira Ibu jelaskan secara rinci apa rencana atau apa yang akan dilakukan ke depan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini? Pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk perencanaan dalam mengundang orang tua murid dengan secara tertulis. Yang berikut, membuat rancangan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan lebih penting membuat kesepakatan kelas pada setiap mengawali pembelajaran dan merancang poster kesepakatan kelas bersama murid. Ya, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini Ibu hadapi. Nah, untuk menjalankan rencana ini, komitmen apa yang akan dilakukan? Saya akan berusaha sepenuhnya untuk memperbaiki semua ini. Jadi saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengubah proses pembelajaran menjadi menyenangkan agar
murid-murid saya akan termotivasi untuk mengikuti kembali pembelajaran. Saya harus komitmen untuk mengembalikan semangat murid-murid saya untuk belajar, dan semua murid saya dapat mengikuti pembelajaran meskipun tidak punya HP. Oh iya Bu ya. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan ke depannya dari rencana Ibu, pelaksanaan rencana ini Ibu ini? Ya, tentunya saya akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kehadiran murid dalam mengikuti pembelajaran. Iya ya. Oke, luar biasa sekali ya. Saya salut dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Walaupun sangat singkat, hari ini Ibu sudah punya rencana yang jelas, kemudian bisa diukur termasuk juga Ibu sudah punya antisipasi seandainya menemui kendala dalam menjalankan rencana ini. Saya yakin dengan komitmen yang selama ini sudah Ibu miliki, saya tahu betul Ibu adalah guru yang sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Ibu punya loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru. Semoga permasalahan ini bisa Ibu atasi dengan semua yang sudah Ibu jelaskan, ditambah dengan didukung dari ditambah dari dukungan dari berbagai pihak. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak hari ini sudah mau berdiskusi, mendengarkan permasalahan saya, Bu. Iya ya Bu, sama-sama. Oh iya, kalau menurut Ibu kira-kira hari ini diskusi kita sudah berhasil atau tidak? Sudah berhasil, Bu. Tinggal kita lihat bagaimana nanti hasil pelaksanaan aksi nyata. Tapi saya yakin rencananya sudah jelas, spesifik sekali, kemudian sudah terukur dengan jelas, kemudian kendalanya juga sudah pasti. Oke, Bu, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya juga dapat belajar banyak dari Ibu. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada murid-murid kita. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Yulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.